Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian. Hari ini pada tanggal 21 Agustus tahun 2020, pada saat video ini diupload, dan sekitar 2 minggu yang lalu, pengumuman sertifikasi dosen tahun 2020 gelombang 1 telah dilakukan. Dan alhamdulillah, saya menjadi salah satu peserta yang lulus sertifikasi dosen, sehingga saya berpikir untuk membagikan pengalaman saya terkait apa saja yang saya tulis dalam 24 butir deskripsi diri. Deskripsi diri atau yang disingkat dengan DD terbagi dalam 5 bagian utama. Bagian A, pengembangan kualitas pembelajaran. Bagian B, pengembangan keilmuan atau keahlian. Bagian C, pengabdian kepada masyarakat. Bagian D, manajemen atau pengelolaan institusi. Dan bagian E, peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Masing-masing bagian tersebut terdiri dari beberapa butir, sehingga secara keseluruhan deskripsi diri terdiri dari 24 butir. Dan tentunya masing-masing butir tersebut harus ditulis minimal 150 kata. Oke, sebelum masuk ke setiap butir, berikut ini beberapa tips umum dari saya. Tips yang pertama adalah jujur jangan plagiat. Hindari menyalin deskripsi diri milik orang lain. Sebaiknya kita mulai mengetik dari lembar yang kosong. Karena sebagian besar yang tidak lulus sertifikasi dosen, alasannya karena kemiripan pada butir deskripsi diri. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpatokan pada pengecekan plagiarisme menggunakan software atau cara tertentu seperti di internet atau plagiarisme online. Tetapi perlu dipahami apakah ada jaminan seluruh deskripsi diri dosen di seluruh Indonesia dapat tercover dengan software atau media online yang kita gunakan? Padahal notabene-nya tidak semua deskripsi diri dosen dipublish secara online. Dan tentunya yang punya semua filenya itu pastinya hanya panitia sertifikasi dosen itu sendiri. Jadi tidak ada jaminan kalau cek plagiarisme tersebut bisa menjamin bahwa benar-benar deskripsi diri kita itu adalah unik. Oke lah, terlepas dari itu, misalkan kita menggunakan suatu software tertentu atau cek plagiarisme secara online. Misalkan saya tingkat plagiarismenya hanya 10% dari 100%. Tetapi rupanya 10% itu sama persis seluruh kata pada bagian butir PKM di bagian kerjasama. Apakah itu plagiat? Tentu plagiat, meskipun kurang dari 50%. Jadi plagiarisme di sini bukan hanya terkait angka ya. Oleh karena itu, mulailah menulis sendiri, menulis sesuai dengan apa yang terjadi dalam keseharian kita sebagai seorang dosen. Jangan pesimis dengan deskripsi diri dosen si A yang kelihatan lebih perfect menurut kita. Karena tidak ada ceritanya si B tidak lulus sertifikasi dosen karena DD-nya tidak seperfect si A. Justru yang ada itu si B bisa saja tidak lulus sertifikasi dosen karena si B memplagiat atau menyalin deskripsi diri si A. Tips yang kedua adalah konsisten. Konsisten di sini bisa berarti dua maksud. Yang pertama adalah konsisten dengan file-file yang diupload di Sister. Saran saya, rapikan semua file Sister, baru setelah itu menulis deskripsi diri. Bagaimana jika Bapak Ibu sudah menulis duluan? Ya tidak masalah juga. Cara ini hanya untuk mempermudah pengecekan file-file Sister, karena file-file Sister tersebut bisa terangkum dan kita bisa print sementara, sehingga di saat menulis deskripsi diri, kita bisa sambil meng-cross-check file-file apa saja yang sudah di-upload di Sister. Sebab jangan sampai Bapak Ibu mengatakan melakukan penelitian A, B, C, dan D, tetapi ternyata apa yang Bapak Ibu uraikan di deskripsi diri, file-filenya tersebut tidak ditemukan di dalam Sister. Jadi tidak ditemukan file pendukung untuk mendukung pernyataan Bapak Ibu di dalam deskripsi diri.
Konsisten yang kedua adalah konsisten antar butir deskripsi diri. Jadi butir-butir deskripsi diri kebanyakan saling berkaitan. Jadi perlu dibaca berulang-ulang deskripsi diri yang kita tulis agar saling berkesinambungan. Jangan sampai di bagian konsisten keilmuan misalnya kita mengatakan konsisten dalam riset terkait bidang ilmu, tetapi pada bagian penelitian tidak dijabarkan secara baik. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ke bagian A, pengembangan kualitas pembelajaran. A1, berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Butir pertama, usaha kreatif. Pada bagian ini, karena yang diminta adalah contoh nyata, maka saya memberikan contoh yang sudah saya lakukan selama proses pembelajaran. Bapak Ibu bisa menggunakan 2 atau 3 mata kuliah yang Bapak Ibu ampu disertai usaha kreatifnya. Misalnya, saya dalam mengajar mata kuliah matematika diskrit, saya memberikan selingan dalam proses belajar mengajar dengan kuis seperti tebak-tebakan dan puzzle matematika untuk membuat suasana kelas tidak monoton. Usaha kreatif lainnya misalnya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penyajian tugas dalam bentuk poster atau video merupakan usaha kreatif yang saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa itu sendiri. Butir kedua, dampak dan perubahan. Karena butir kedua masih satu bagian dengan butir pertama, yaitu bagian A1, maka saya menjelaskan dampak perubahan dari usaha kreatif yang sudah dijabarkan pada butir pertama. Dengan menghadirkan selingan-selingan yang membuat proses pembelajaran tidak monoton, mahasiswa lebih cenderung menikmati proses pembelajaran sehingga dapat dikatakan motivasi belajar mahasiswa lebih meningkat dari sebelumnya. Karena suasana belajar lebih seru, mahasiswa pun menjadi lebih komunikatif. Penyajian tugas dalam bentuk poster atau video selain meningkatkan kreativitas mahasiswa, mahasiswa juga lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang disajikan. Tidak hanya dari segi kedalaman materi, tetapi juga dari segi tampilan agar dipahami oleh banyak orang. Butir ketiga, kedisiplinan. Dalam butir ini, saya menguraikan realisasi dari sikap disiplin selama pelaksanaan proses pembelajaran. Beberapa di antaranya terkait yang pertama, disiplin terhadap aturan akademik, baik itu kesesuaian pertemuan di SAP dan realisasinya, ataupun waktu pelaksanaan UTS, UAS, dan lain sebagainya. Disiplin yang kedua, di sini disiplin terhadap aturan yang ditetapkan di kelas. Aturan yang disepakati bersama seperti terkait keterlambatan dalam mengikuti proses pembelajaran maupun batas waktu pengumpulan tugas yang telah disepakati di kelas. Butir keempat, keteladanan. Sebagai seorang pendidik, saya sangat menyadari bahwa secara tidak langsung saya akan menjadi salah satu sosok panutan yang dicontohi oleh para peserta didik, tak terkecuali dalam hal sikap teladan yang saya tunjukkan selama proses pembelajaran berlangsung. Itulah sedikit kutipan keteladanan dari deskripsi diri saya. Sikap-sikap keteladanan yang saya uraikan di sini diantaranya seperti hadir tepat waktu dalam proses pembelajaran, menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpenampilan, dan yang menurut saya paling penting untuk diuraikan di sini adalah terkait bagaimana kita menjaga attitude atau sikap kita ketika berinteraksi dengan mahasiswa. Butir kelima, keterbukaan terhadap kritik. Keterbukaan terhadap kritik di sini tentunya masih pada ranah proses pembelajaran. Dalam menguraikan butir ini, saya memberikan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berkomentar terhadap proses pembelajaran. Misalnya, di sela-sela proses pembelajaran, saya selalu mengatakan, tolong berikan interupsi jika saya menjelaskan materi terlalu cepat. Atau menyediakan semacam lembar penilaian evaluasi perkuliahan berupa komentar dan saran terhadap serangkaian proses pembelajaran yang saya lakukan.
Yang kedua adalah tentunya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Dan yang ketiga, terbuka terhadap hasil penilaian UTS, UAS, dan sejenisnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu pengembangan keilmuan atau keahlian. B1, sebutkan publikasi karya-karya ilmiah atau seni yang telah saudara hasilkan dan tunjukkan buktinya dengan cara mengunggahnya. Bagaimana makna dan kegunaan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian? Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif. Butir ke-6, publikasi karya ilmiah. Tentunya pada bagian ini, Bapak Ibu menyertakan publikasi karya ilmiah yang telah Bapak Ibu hasilkan secara beruntun. Saya sendiri menuliskan tahun, judul karya ilmiahnya, diterbitkan dalam jurnal berskala apa, dan menyertakan link atau tautan untuk akses ke artikelnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu menyertakan publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian yang lolos hibah Kemenristek-Dikti. Berikut ini sedikit kutipan dari deskripsi diri saya. Pada tahun 2018, saya mengajukan proposal hibah Kemenristek-Dikti skema penelitian dosen pemula dan lolos pendanaan pada tahun 2019, serta menghasilkan sebuah publikasi karya ilmiah yang berjudul sebagai berikut. Yang diterbitkan pada Proceeding Terindeks Scopus dengan tautan sebagai berikut. Butir ke-7, makna dan kegunaan. Ini cukup jelas ya. Bapak Ibu bisa menguraikan makna dan kegunaan dari penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan dan tentunya telah dipublikasikan. Seperti yang telah diuraikan pada butir 6, melanjutkan penelitian yang saya contohkan sebelumnya, manfaat dan kegunaan dari penelitian tersebut adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran praktikum mahasiswa, karena outputnya berupa tungku peleburan aluminium yang ditempatkan di laboratorium fakultas. Butir ke-8, nilai inovatif. Sejalan dengan butir 6 dan butir 7, pada butir 8 saya menguraikan nilai inovasi yang diperoleh dalam proses penelitian. Berikut adalah sedikit kutipan dari deskripsi diri saya terkait nilai inovasi. Untuk nilai inovasi dalam penelitian desain tungku peleburan aluminium, desain tungku didesain sendiri oleh saya dan tim dengan memperhatikan volume dan ukuran setiap komponen tungku tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktikum dan lebih mudah untuk dipindahkan. Selain itu, bahan bakar yang digunakan untuk peleburan disesuaikan dengan bahan bakar yang banyak tersedia di lingkungan universitas, yakni arang batok kelapa. Selanjutnya bagian B2, berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang saudara tunjukkan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian. Butir 9, konsistensi. Dalam butir konsistensi ini, saya menguraikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selama menjadi dosen, saya konsisten terhadap mata kuliah yang diampu, yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya. Bapak Ibu dapat menguraikan mata kuliah apa saja yang Bapak Ibu ampu tersebut. Hal ini dilakukan agar selalu ada perbaikan terhadap materi ataupun bahan ajar dari mata kuliah yang secara konsisten diampu oleh Bapak Ibu. Yang kedua, konsisten terhadap pelaksanaan penelitian yang bersesuaian dengan bidang keilmuan. Bapak Ibu bisa memperkuat statement ini melalui butir 6. Dan yang ketiga, keikutsertaan dan aktif dalam organisasi profesi juga merupakan salah satu cara menjaga konsistensi bidang keilmuan atau keahlian kita. Dan yang terakhir, saya menutup butir ini dengan menguraikan konsistensi saya dalam mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah yang berkesesuaian dengan bidang ilmu saya. Butir ke-10 adalah target kerja. Karena yang diminta adalah target kerja,
Bapak Ibu sebaiknya detail terhadap waktu realisasi terhadap hal-hal yang dilakukan yang telah diuraikan dalam butir ke-9. Saya sendiri menjadikan Renstra atau rencana strategis dari universitas sebagai patokan target kerja saya. Misalnya dalam meneliti, dosen harus menghasilkan minimal 1 karya ilmiah dalam 1 semester. Saya pribadi menargetkan minimal sama dengan rencana strategis universitas tersebut. Contoh lain, dengan konsisten terhadap mata kuliah yang diampu, saya bisa menargetkan akan menghasilkan sebuah buku ajar terkait mata kuliah yang diampu tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kita harus memiliki target yang jelas. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu pengabdian kepada masyarakat atau PKM. C1, berikan contoh nyata penerapan keilmuan atau keahlian saudara dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Deskripsikan dampak perubahan dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Butir ke-11, kegiatan PKM. Pada bagian ini, saya menguraikan secara beruntun kegiatan-kegiatan PKM yang dilakukan selama ini. Yang saya tulis di sini adalah tahun pelaksanaan, dengan siapa saya bekerja sama, dan tujuan diadakannya kegiatan PKM. Selain itu, dalam beberapa kegiatan, saya juga menambahkan peran saya sebagai apa dalam kegiatan tersebut. Dan sama halnya dengan butir penelitian, Bapak Ibu jangan sampai lupa menyertakan kegiatan PKM yang lolos hibah Kemenristek-Dikti. Berikut sedikit kutipan dari deskripsi diri saya. Pada tahun 2018, saya berkolaborasi dengan dosen program studi Teknik Industri dan Teknologi Hasil Perikanan untuk mengikuti hibah pengabdian kepada masyarakat stimulus atau PKMS yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti dengan judul proposal penggunaan lemari pengasapan ikan untuk meningkatkan produksi di industri rumah tangga ikan asap Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Proposal pengajuan kami tersebut lolos dan kegiatan pengabdian telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019. Butir 12, dampak perubahan. Tentunya butir ini masih berkaitan dengan butir 11. Jadi, saya menjelaskan dampak perubahan dari kegiatan PKM yang telah diuraikan pada butir 11. Berikut adalah sedikit kutipan dari deskripsi diri saya. Selain itu, dampak perubahan yang muncul setelah pelaksanaan kegiatan PKMS adalah produksi ikan asap mitra meningkat. Sebelumnya, mitra menggunakan alat pengasapan konvensional dan jarang memproduksi ikan asap. Namun dengan adanya lemari pengasapan yang dihasilkan melalui kegiatan PKMS ini, mitra pun menjadi lebih rutin memproduksi ikan asap, sebab tidak khawatir dengan kondisi cuaca. Ikan pun menjadi lebih matang sempurna dan waktu yang diperlukan untuk mengasapi ikan lebih cepat dikarenakan asap yang dihasilkan dalam lemari pengasapan ikan dimanfaatkan secara optimal. Serta lemari pengasapan ikan lebih mudah dipindahkan ke tempat yang diinginkan mitra karena lemari pengasapan dilengkapi dengan roda. Butir ke-13, dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat di sini adalah terkait butir 11 dan 12, atau terkait kegiatan PKM yang dilakukan. Masyarakat di sini adalah sekelompok orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan PKM yang kita laksanakan. Berikut sedikit kutipan dalam deskripsi diri saya. Khusus untuk kegiatan PKMS, kelompok masyarakat yang sejak awal dipilih sebagai mitra sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus tim PKMS. Mereka juga sangat terbuka dalam menyampaikan data ataupun kendala-kendala yang diperoleh di lapangan, sehingga saya dan rekan-rekan tim PKMS memperoleh kemudahan dalam penulisan proposal pengabdian. Selanjutnya kita ke bagian C2,
Berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang saudara tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat. Butir ke-14, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi di sini tidak terbatas pada masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan PKM. Komunikasi juga ditunjukkan antar sesama tim PKM, baik itu rekan dosen ataupun mahasiswa jika ada mahasiswa yang terlibat, atau pihak lainnya. Misalnya, dengan masyarakat, saya menjelaskan bagaimana cara saya bersosialisasi saat sebelum pelaksanaan dan saat pelaksanaan kegiatan PKM berlangsung. Selain itu, bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan seperti anak sekolah hingga orang tua juga saya ceritakan di sini, di mana tentunya kita membutuhkan tingkatan komunikasi yang berbeda-beda. Butir ke-15, kemampuan kerjasama. Sama halnya dengan kemampuan berkomunikasi, kerjasama yang ditunjukkan di sini adalah dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan PKM, baik itu sesama tim, dengan sponsorship, ataupun dengan masyarakat lainnya. Bentuk kerjasama yang saya lakukan di sini salah satunya adalah terkait bagaimana saya bisa menjaga komitmen terhadap apa yang harus dilakukan dan menempatkan siapapun itu sebagai tim yang akan mendukung kelancaran kegiatan PKM. Berikut sedikit kutipan dari deskripsi diri saya. Untuk kegiatan PKMS, saya dan tim PKMS memposisikan mitra selayaknya anggota tim, di mana kami selalu meminta pendapat mitra pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari observasi, sosialisasi, pembuatan, hingga pengoperasian lemari pengasapan ikan. Selanjutnya kita ke bagian D, yaitu manajemen atau pengelolaan institusi. D1, berikan contoh nyata kontribusi saudara sebagai dosen berupa pemikiran untuk meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi, baik di tingkat universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dan lain-lain, disertai implementasi kegiatannya. Butir 16. Implementasi kegiatan dari usulan pemikiran. Pada bagian ini, saya menjelaskan keterlibatan saya yang menjadi bagian dari tim penyusun borang akreditasi program studi dan institusi, serta tim penyusun dokumen SPMI. Sebagai bagian dari tim, tentunya saya berkewajiban untuk memberikan usulan pemikiran terkait apa yang disusun. Dan selain itu, karena yang diminta adalah contoh nyata, maka saya juga memberikan contoh implementasi lain dari usulan pemikiran sebagai berikut. Dilatar belakangi karena kebiasaan meminta penilaian berupa kritik dan saran dari mahasiswa terkait proses pembelajaran pada setiap akhir semester. Oleh karena itu, saya mengusulkan ke Ketua Program Studi bagaimana jika program studi memiliki kuesioner penilaian tersendiri agar penilaian berlaku untuk setiap dosen di program studi sekaligus untuk mengevaluasi kinerja dosen saat proses pembelajaran. Butir ke-17, dukungan institusi. Dukungan institusi yang saya jelaskan di sini adalah terkait implementasi kegiatan usulan pemikiran yang telah diuraikan dalam butir 16. Seperti misalnya, institusi memfasilitasi proses penyusunan borang maupun SPMI. Selain itu, institusi juga mendukung realisasi pengadaan kuesioner penilaian dosen. Bagian D2, berikan contoh nyata kendali diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada prinsip yang saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Butir ke-18, kendali diri. Kendali diri di sini tentunya masih terkait dengan implementasi atau pengelolaan institusi, karena masih berada pada poin D. Kendali diri yang saya jabarkan di sini terkait beberapa poin sebagai berikut.
Yang pertama, profesional dalam pembimbingan mahasiswa, di mana lebih mengutamakan kualitas. Sehingga saya harus mampu mengendalikan diri dalam segala situasi. Yang kedua adalah pengendalian diri dalam menyampaikan atau menanggapi usulan pemikiran rekan kerja. Dan yang ketiga adalah termasuk di dalamnya mengendalikan diri dalam pengambilan keputusan. Butir ke-19, tanggung jawab. Tanggung jawab yang saya deskripsikan di sini adalah terkait tanggung jawab atas peningkatan mutu pembelajaran. Contoh kutipan deskripsi diri saya sebagai berikut. Sebagai seorang dosen, saya bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu contohnya adalah saya selalu membuat dan mengumpulkan satuan acara perkuliahan atau SAP, mata kuliah ke program studi sebelum pertemuan pertama proses perkuliahan dimulai. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap persiapan konsep pembelajaran agar lebih terstruktur, dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap kelengkapan administrasi di program studi. Selanjutnya, saya juga menjabarkan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas yang diberikan institusi, baik menjadi tim penyusun borang, pemegang jabatan struktural, hingga bertanggung jawab terhadap laporan kegiatan pengabdian dan penelitian yang dilakukan. Berikut sedikit kutipannya. Dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengabdian, saya selalu menyerahkan laporan kegiatan ke program studi, fakultas, dan LPPM untuk diarsipkan. Khususnya untuk hibah Kemenristek Dikti, segala laporan perkembangan kegiatan hingga laporan penggunaan dana telah diserahkan ke L2 Dikti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Butir ke-20, keteguhan terhadap prinsip atau keteguhan pada prinsip. Pada butir ini, saya menguraikan beberapa prinsip sebagai dosen yang saya terapkan selama ini. Seperti yang pertama, terbuka dan objektif terhadap sistem penilaian. Yang kedua, mengutamakan kualitas suatu kegiatan. Yang ketiga adalah berdemokrasi terhadap penyampaian pendapat dalam suatu forum. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu bagian E tentang peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. E1, berikan contoh nyata peran saudara sebagai dosen, baik berupa kegiatan maupun pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa dan bagaimana dukungan institusi dalam implementasinya. Butir ke-21, peran pada kegiatan mahasiswa. Pada butir ini, saya menjabarkan beberapa kegiatan mahasiswa yang saya turut andil di dalamnya. Selain itu, disertai juga dengan peran saya sebagai apa dalam kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut diantaranya, yang pertama matrikulasi matematika dasar, yang kedua olimpiade matematika, yang ketiga PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, yang keempat KDMI atau kompetisi debat mahasiswa, dan yang terakhir adalah kaligrafi, persiapan kaligrafi untuk MTQ. Berikut salah satu contoh kutipan dari deskripsi diri saya. Pada tahun 2018, mahasiswa program studi matematika menyelenggarakan Olimpiade Matematika tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Pulau Morotai. Dalam kegiatan Olimpiade tersebut, saya berperan sebagai pengarah atau pembimbing yang membantu mahasiswa dalam membuat sekaligus memeriksa soal hasil Olimpiade serta mengarahkan mereka terhadap tahapan lomba yang akan dilaksanakan. Butir ke-22, implementasi peran. Untuk bagian ini, karena mirip dengan butir 21, jadi di bagian ini saya lebih spesifik ke detail peran atau detail dari implementasi peran yang saya lakukan. Berikut sedikit contoh kutipan dalam deskripsi diri saya.
Pemilihan mahasiswa yang mengikuti seleksi Olimpiade Matematika dilakukan di tingkat universitas dengan memilih 10-12 mahasiswa yang selanjutnya akan mengikuti proses pembimbingan. Menjelang 2 bulan sebelum seleksi wilayah, dilakukan lagi seleksi untuk memilih 2-7 mahasiswa yang akan dibimbing lebih rutin lagi untuk diberangkatkan untuk berkompetisi di Onmipa PT tingkat wilayah. Selanjutnya bagian E2, berikan contoh nyata interaksi yang saudara tunjukkan dalam peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa institusi saudara maupun pihak lain yang terlibat. Butir ke-23, interaksi dengan mahasiswa. Sekali lagi, karena diminta contoh nyata, maka saya memberikan detail bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa sebagai upaya peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa itu sendiri. Berikut adalah sedikit kutipan dari deskripsi diri saya. Sikap saling percaya saya terapkan ketika berinteraksi dengan mahasiswa saat bekerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. Misalnya dalam kegiatan PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa Penelitian yang pernah diikuti mahasiswa dengan judul sebagai berikut. Saya sebagai pembimbing mengarahkan metode dan tahapan yang digunakan, mengoreksi penulisan proposal, dan menyediakan referensi berupa buku dan artikel-artikel ilmiah. Selebihnya, semua tahapan penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Butir ke-24, manfaat kegiatan. Saya rasa bagian ini sangat jelas ya Bapak Ibu bisa menjabarkan manfaat dari semua kegiatan yang telah Bapak Ibu tulis dalam butir 21. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya butir 24 tadi, maka berakhir pula penulisan deskripsi diri untuk sertifikasi dosen. Akhir kata saya ucapkan semangat dan semoga semua lulus sertifikasi dosen. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update informasi terkait sertifikasi dosen lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.